Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik kapan berhenti mantang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kapan berhenti mantang ya, bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Perlu kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis atau kejiwaan kita ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang kadang rambut gampang rontok ya, kepala berat, pusing-pusing, keliengan ya, sampai dengan mata buram, kemudian telinga berdenging, hidung sering mampet seperti flu ya, mulut rasanya kadang asam, kadang kepahit-pahitan, kadang mual ya, yang leher juga sering kaku ya, sampai dengan sini ya, pundak ini kaku, kadang tensinya juga naik ya. Nah, kemudian rasa-rasa yang lain seperti dada panas, terbakar, nah kemudian nyeri-nyeri, kemudian nafas pendek ya, atau sesak nafas, di ulu hati mengganjal ya, belum yang perut kembung, kemudian begah, perih, sembelit ya, kemudian tubuh rasanya lemes ya, tidak bertenaga, kemudian mudah capek, belum rasa-rasa yang lain ya, yang bersifat psikis seperti kita menjadi terlalu cemas ya, terlalu takut ya, untuk pergi keluar rumah itu juga kadang takut ya. Jangankan pergi keluar rumah ya, ke kamar mandi saja itu saya juga pernah takut juga itu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Bahkan ada rasa-rasa yang aneh ya, yang aneh yang kita belum pernah merasakan. Nah maka ketika sudah seperti itu, biasanya kecemasan itu makin timbul ya, sehingga terkena anxiety disorder ya. Nah kemudian pikiran ini juga kadang menjadi negatif ya, berpikirnya jangan-jangan ya, wah jangan-jangan nanti terkena ini, jangan-jangan terkena penyakit ini, jangan-jangan mau dan lain sebagainya. Nah itu warna daripada psikosomatik ya, yang sering kita alami. Nah itu sadari saja teman-teman, mudah-mudahan dari apa yang kita rasakan ya melalui 1001 rasa sensasi itu kita pahami. Nah setelah kita paham, kita kenali, ternyata itu memang karakternya seperti itu ya, walaupun itu sebenarnya juga hanya ilusi dan halusinasi pikiran saja yang sejatinya sebenarnya kita pernah sehat seperti itu, tapi rasanya luar biasa ya. Ini uniknya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis teman-teman. Jadi tenang saja, tidak usah menambah cemas. Nah kemudian untuk kali ini juga ada hal yang kadang bisa menimbulkan kecemasan ya, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, yaitu tentang sesuai tema kali ini ya, kapan berhenti mantang ya. Nah ini
jangan dijadikan doktrin tentang makanan pantangan ya, tetapi hanya cukup kita kendalikan saja nanti seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang sering menanyakan, Pak Gito mantang berapa lama ya? Kapan Pak Gito berhenti mantang ya? Terus makanan pantangannya itu apa saja? Nah, ini sebenarnya relatif teman-teman ya. Maka ketika ini ada topik kapan berhenti mantang, nah ini ada beberapa hal yang harus kita bahas teman-teman sampai dengan jawaban kapan berhenti mantang. Karena apa? Karena antara mungkin saya dengan teman-teman itu juga tidak sama persis ya. Artinya apa? Sensitivitas tubuh kita itu biasanya sedikit berbeda. Walaupun secara umum itu ya sama ya, karena penderitaannya sama ya, biasanya sama itu. Tetapi secara mental kadang kan kita berbeda ya. Ada yang mungkin mentalnya sudah agak membaik ya, ada yang mentalnya sudah kuat, ada yang mungkin sedang drop. Nah, ini juga ada pengaruhnya teman-teman ya nanti di dalam bagaimana kita mensikapi tentang makanan pantangan. Sehingga untuk menjawab kapan berhenti mantang ya untuk penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, maka ada beberapa hal dulu yang akan saya sampaikan untuk menuju ke itu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah bahwa makanan bisa jadi obat atau sebaliknya. Nah, ini teman-teman, ini menunjukkan kejelian kita ya di dalam kita memilih makanan ya. Nah, ketika kita bisa memilih makanan dengan tepat ya, dengan pertimbangan mungkin nilai gizinya ya, kemudian fungsinya, kemudian sifatnya di dalam lambung kita itu reaksinya bagaimana. Ini bisa jadi makanan itu menjadi obat ya. Tetapi ketika kita di dalam memilih makanan itu kadang tidak tepat ya, atau mungkin tidak ada alternatif lain lagi makanan, nah itu bisa juga kadang menjadi sebaliknya, kadang menjadikan masalah ya, setelah makan kadang menjadi tidak nyaman ya, mungkin asam lambung menjadi naik mungkin ya. Nah, itu bisa jadi karena kita di dalam memilih makanan itu kurang tepat ya. Nah, ini juga kadang sulit ya, walaupun kita kadang sudah tahu ya makanan yang tepat sebenarnya ini, tetapi untuk mengadakan itu kan kadang tidak mudah ya. Contoh ya, ketika mungkin saya makan di rumah makan atau mungkin di makanan dari warung ya, untuk menghindari makanan yang berminyak saja itu kan sulit sekali. Itu saya pernah seperti itu, ingin mencoba, saya ingin istilahnya betul-betul terlepas dari makanan yang berminyak. Itu kalau nggak bikin sendiri itu susah ya. Wong sekarang yang namanya sayur saja itu juga pakai minyak ya, seringnya masaknya ditumis ya, dioseng, apalagi yang model kering. Nah, itu asli digoreng. Sekalipun tidak digoreng ya itu minimal seperti ditumis, itu juga bumbunya ternyata awalnya minyak dulu, itu saya amati seperti itu. Nah, maka dari itu untuk pilihan makanan yang kadang betul-betul bisa sesuai dengan kita, maka itu akan lebih baik ketika kita kadang masak sendiri ya. Masak sendiri di rumah itu memang mulai dari pilihan bahannya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang maksudnya makanan bisa jadi obat atau sebaliknya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga teman-teman ya. Maka sebaiknya ketika kita mengalami penderitaan ini ya, kita memang harus dalam satu rumah ya, satu keluarga, maksudnya ini harus semuanya ikut memahami sehingga mendukung untuk proses istilahnya pemulihan ya atau penyembuhan itu, ini menjadi semakin efektif ketika orang-orang di sekitar kita itu juga memahami dan ikut memfasilitasi ya, ikut mendukung. Nah, itu maka di sini komunikasi jadi penting ya, ketika kita di dalam keluarga ya, minimal dalam satu keluarga itu kita komunikasikan yang baik-baik. Nah, akhirnya kebutuhan kita ini menjadi terbantu, terlayani begitu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pilihan makanan itu penting. Nah, kemudian yang kedua tentang makanan pantangan ya. Apa itu makanan pantangan ya? Makanan pantangan adalah makanan-makanan yang ketika kita makan kemudian ada reaksi yang
negatif ya. Reaksi negatif contohnya ya setelah kita makan lambung menjadi tidak nyaman ya, mungkin menjadi perih atau mungkin menjadi sembelit atau mungkin menjadi penuh ya, perut terasa kembung ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Pokoknya makanan yang ketika kita makan itu menjadi tidak nyaman ya. Nah, itu yang sering kita sebut sebagai makanan pantangan. Nah, untuk hal itu juga bisa juga sama ya antara satu dengan yang lain ya, tetapi bisa juga tidak sama teman-teman ya. Karena apa? Yaitu kembali lagi karena sensitivitas tubuh kita itu berbeda yaitu. Tetapi secara umum ya memang sama ya. Contohnya untuk orang yang sedang menderita asam lambung itu ya, yang pantangan-pantangan pokoknya itu biasanya sama lah. Contohnya makanan yang pedas-pedas itu sebaiknya dihindari ya, makanan apa yang asam-asam, kemudian makanan yang berlemak tinggi ya seperti daging merah, kemudian makanan yang keras-keras ya, alot-alot seperti ketan misalkan ya, atau makanan-makanan yang berminyak seperti goreng-gorengan, kemudian bersantan dan lain sebagainya, itu secara garis besar itu sama. Walaupun itu juga kadang dibutuhkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Dan maka dari itu untuk mantang ya ini juga harus kita perhitungkan itu loh. Kalau kita mantang terus ya akhirnya nanti kita menjadi kurang nutrisi. Nah, akhirnya tubuh menjadi kurus ya, menjadi kurus, berat badan juga turun drastis. Seperti dulu saya berat badan itu turun 10 kilo teman-teman ya, turun 10 kilo itu ya, itu efeknya menjadi muka tambah pucat, tambah kurus, karena memang waktu itu saya masih mantang yang ekstrim ya, tetapi tidak berlangsung begitu lama ya. Saya yang mantang serius itu hanya 6 bulan ya. Setelah itu kemudian saya rubah ya polanya untuk supaya menjadi lebih baik gitu. Jadi yang tadinya mantang ekstrim ya, yang menghindari betul-betul, itu saya mulai mencoba untuk makan lah itu, walaupun itu dalam posisi yang istilahnya hanya mengurangi saja, mengurangi makanan pantangan. Jadi ya makan tapi sedikit, itu ternyata juga tidak apa-apa ya. Tetapi juga ada jenis makanan yang walaupun sedikit sama banyak itu sama saja efeknya, artinya tetap berpengaruh. Nah, itu yang kemudian itu harus dipantang dulu kalau memang ada yang jenis-jenis seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, itu tentang makanan pantangan. Maka kita memang harus belajar mencermati tentang diri kita teman-teman ya, tentang diri kita, termasuk dengan makanan-makanan yang kita konsumsi itu reaksinya seperti apa. Nah, itu harus diingat-ingat ya, bila perlu dicatat ya. Tetapi biasanya itu kan merupakan pengalaman yang negatif ya. Contohnya kita misalkan habis makan terlalu pedas, kemudian kok merasa perih ya, atau merasa panas perutnya, itu kan sudah menjadi pengalaman ya. Pengalaman yang negatif itu biasanya selalu teringat, kok nggak ditulis pun itu akan teringat. Nah, akhirnya kemudian kita hindari itu. Tetapi kadang yang namanya nafsu kita ini kadang sulit dikendalikan ya. Makanya ada istilah kapok lombok ya. Nah, kapok lombok itu yaitu sekarang bisa menghindari, tapi nanti begitu ada ya ingin lagi makan lagi itu. Nah, sudah mencoba makan sedikit kok enak, tambah lagi. Nah, itu yang perlu dikendalikan, hal seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu waspada terhadap makanan yang kita makan, walaupun itu makanan yang enak gitu ya, tetapi karena kita memang punya istilahnya pertimbangan kesehatan, nah maka dari itu ya harus kita kendalikan. Itu tentang makanan pantangan. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini mantang tidak perlu ekstrim ya. Tidak perlu ekstrim artinya begini. Jadi kita kan, tubuh kita butuh nutrisi yang kompleks ya, yang kompleks. Nah, nutrisi itu didapat dari berbagai jenis makanan. Sehingga ketika kita makan kok jenisnya banyak, otomatis nutrisi ini semakin baik ya, karena dari beberapa faktor ini kan kandungannya
berbeda-beda. Nah, semuanya itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Maka dari itu ketika kita mantang itu terlalu ekstrim, nah nanti kita bisa jadi kekurangan. Contohnya misalkan ya, jangan makan asam-asam. Nah, kemudian kita menghindari sekali ya. Contohnya ada jeruk nggak pernah makan, ada buah nggak pernah makan. Nah, akhirnya kita menjadi kekurangan vitamin C ya. Padahal vitamin C juga dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Maka dari itu ya, kalau menurut saya untuk mantang tak perlu ekstrim. Jadi hanya kita istilahnya mengurangi porsinya itu, mengurangi porsinya. Apalagi ketika kita berpendapat bahwa semua makanan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, kita nikmati, karena rezeki itu juga karunia dari Allah, insya Allah juga akan menyehatkan seperti itu. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, ini kembali kepada mindset ya. Makanya nanti bagaimana caranya untuk kita melatih tidak makan, itu memang dimulai dari mindset kita, teman-teman ya. Oke ya, jadi intinya yang ketiga, mantang itu jangan ekstrim dulu. Nah, kemudian yang keempat, ini yang merupakan jawaban dari judul kali ini ya. Lamanya mantang itu disesuaikan dengan kondisi kesehatan, teman-teman. Ini sebagai jawaban dari yang tadi saya jadikan judul, kapan berhenti mantang. Nah, kapan berhenti mantang ini pertimbangannya yaitu lamanya mantang harus disesuaikan dengan kesehatan. Artinya setelah tadi kita mencoba tidak ekstrim mantangnya, nah kemudian kita bisa boleh mencoba gitu loh. Boleh mencoba mungkin jenis makanan dengan tujuan memang untuk mencukupi nutrisi tubuh kita ya. Walaupun untuk mencukupi nutrisi itu mungkin bisa dari hal lain ya, contohnya kebutuhan vitamin C tidak harus dari buah, tapi kita bisa makan obat yang mengandung vitamin C itu bisa ya, tetapi itu kan kurang alami. Nah, maksud saya supaya kita melatih diri menjadi alami seperti ketika kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, karena tujuan kita sembuh kan menjadi normal kembali. Nah, ketika kita bisa normal kembali, nah ini baru dikatakan sembuh total atau sembuh 100%, kan harapannya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk mantang kalau bisa jangan terlalu lama, sebentar saja kalau bisa ya, kalau bisa sebentar saja itu. Nah, itu akan dampaknya akan menjadi lebih bagus ya daripada kita mantang terlalu lama. Nah, akhirnya yaitu tubuh menjadi kurus, badan lemas, muka pucat dan lain sebagainya, karena memang dasarnya nutrisinya menjadi berkurang itu. Nah, maka dari itu untuk lamanya mantang ya, atau kapan berhenti mantang, nah itu sesuaikan saja dengan kondisi kita ya, tetapi diawali dari mindset pikiran kita. Ketika kita mau berhenti, memang kita harus punya mindset bahwa makanan adalah obat ya. Jadi makanan kita makan untuk sehat, intinya seperti itu dulu ya. Kemudian yang kedua, bahwa semua makanan itu adalah rezeki ya, rezeki dari Allah yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Dengan seperti itu nanti kecemasan kita itu tidak bertambah ya. Apalagi yang sudah punya sudah punya doktrin di pikiran kita seolah-olah makanan pantangan ini harus jangan dimakan, jangan dimakan seperti itu. Nah, itu nanti ketika kita habis makan itu, nah pikiran ini jadi ragu ya. Nah, kalau mau berhenti ya, berhenti mantang ini tidak boleh ragu ya, tetapi harus yakin bahwa makan untuk sehat. Insya Allah itu tidak akan ada efek negatifnya. Tetapi itu juga masih perlu dikendalikan ya, karena memang ya tetap ada juga ya makanan apapun kalau kita memang makannya tidak terkendali itu akan menjadi masalah. Contohnya kita
makan nasi saja terlalu banyak ya, ya otomatis menjadi masalah kan seperti itu. Nah maka dari itu harus waspada dan terkendali jenis itu. Nah itu juga bisa diatur sendiri teman-teman ya. Jadi apa-apa itu memang harus kita cermati sendiri, karena yang bisa merasakan perkembangan daripada kesehatan kita kan diri kita sendiri itu. Jadi dari orang lain itu hanya sifatnya ya sebagai pertimbangan lah, sebagai pertimbangan, sebagai motivator, itu hanya seperti itu ya. Tetapi yang istilahnya mengeksekusi ya bagaimana kita harus makan, nah ini adalah diri kita sendiri. Nah itu ketika kita mau ingin mengakhiri ya mantang ya, untuk berhenti mantang, mulai dari mindset ya. Tetapi juga perlu dicoba dulu, tidak berhenti itu tidak harus bareng-bareng ya, bareng-bareng dari misalkan jenis pantangan itu kan ada 5 misalkan ya, misalkan ada 5, ini tidak harus 5 sekaligus berhenti, bisa bertahap ya. Yang pertama berhenti yang pertama dulu, kemudian nanti yang kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu. Seperti saya itu untuk makanan pedas sudah bisa ya, tapi ya terkendali, pedasnya cukup, yang penting di lidah sudah merasa agak sedikit pedas ya sudah, batasnya itu, enggak seperti dulu ya. Dulu contohnya ketika makan bakso misalkan, saya bisa ngambil sambal itu 2 sendok ya itu. Nah tetapi kalau sekarang itu cukup paling setengah sendok atau seperempat sendok, itu sudah terasa sekali ya itu. Jadi artinya itu waspada itu seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan ya. Tetapi dirasa itu kan sudah cukup lah, itu seperti itu. Nah kemudian ya ada beberapa jenis makanan yang kadang juga terlanjur di doktrin pikiran kita ini kuat ya. Nah itu akhirnya kita menjadi ada takut kalau mau makan itu ada. Nah saya yang sampai sekarang tidak pernah makan, sekalipun itu ada, saya tidak makan itu satu, yaitu daging kambing ya. Daging kambing itu karena selain saya punya asam lambung ya, nah itu juga tensinya seringnya naik ya. Nah secara mitos itu kan pemicu tensi naik itu sering katanya dari daging kambing. Nah saya pernah mencoba, ternyata betul juga ya, terutama daging kambing yang bukan dagingnya ya, yang dari kulitnya dan dari jeroannya itu memang sensitif sekali. Nah maka dari itu ya sudah, antara mitos dan antara yang pernah saya coba itu memang betul seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang saya hindari. Tapi nggak masalah, wong itu daging kambing kan nggak tiap hari ada ya, cuma kadang-kadang itu ada ya. Kadang-kadang kita bepergian kemudian mampir nyate ya, itu kan kebanyakan sate kambing. Tapi sekarang itu biasanya selain menjual sate kambing kan ada sate ayamnya. Nah saya pilihnya sate ayam. Itu demi amannya saja seperti itu teman-teman. Jadi ini juga termasuk sikap yang bijak yang harus kita terapkan, itu seperti itu, daripada kita ragu pikiran kita. Nah dari keraguan-raguan itu kadang menjadikan ada reaksi ya. Karena apa? Karena kita memang orang yang sudah pernah mengalami psikosomatik, itu biasanya tubuh akan cepat respon. Nah maka dari itu ya udah, kendalikan sendiri saja teman-teman. Nah demikian juga makanan-makanan yang lain, nah itu harus disikapi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk makan apa saja ya, tetapi kita perlu mewaspadai, hanya seperti itu. Nah kemudian yang setelah itu ya, ini perlunya yang kelima ini ya, jadi perlu latihan makan makanan pantangan. Jadi jangan makan terus ya. Nah itu jadi latihan itu ya, caranya itu mencoba sedikit demi sedikit. Nah kalau dicoba sedikit kok tidak ada reaksi nyaman ya, berarti itu sudah nggak perlu dipantang terus ya itu, karena supaya nutrisi tubuh kita menjadi semakin tercukupi, menjadi semakin baik, itu seperti itu ya. Jadi latih saja teman-teman ya. Kecuali yang memang makanan-makanan yang betul-betul tajam sekali, nah itu ya dihindari dulu itu. Jadi untuk melatih itu tidak harus bareng-bareng ya, tapi
bertahap seperti itu. Jadi yaitu tadi misalkan ada 5 jenis pantangan, nah mungkin mulai dari 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3 gitu, jangan 5 bareng-bareng itu, seperti itu. Supaya apa? Supaya lambung kita, tubuh kita ini menjadi adaptasinya itu tidak terlalu berat ya, karena sedikit demi sedikit, itu caranya begitu. Jadi silahkan ya, latih saja, latihan makan makanan pantangan dengan cara mencoba tapi sedikit ya, kemudian kita tetap waspada ya, jangan apa ya, ya jangan takut ya, jangan takut, tetapi juga tetap terkendali. Terkendali artinya yaitu ketika kita mau nyoba makanan yang tadinya kita pantang ya, ini mindset dulu teman-teman ya, mindsetnya ya bahwa kita makan untuk sehat pertama. Kedua, makanan ini adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati, insya Allah membawa berkah lah buat kesehatan kita. Itu harus kuat dulu itu. Nah setelah itu berani saja mencoba, insya Allah itu tidak apa-apa itu. Oke ya, itu yang kelima ya. Nah kemudian yang terakhir ini, jangan lupa ya, jangan lupa diri, tapi tetap waspada dan terkendali. Itu untuk secara keseluruhan teman-teman. Ketika kita makan, memang yang di pikiran kita ketika kita dihadapkan dengan makanan atau kita mau makan ya, kalau dulu sebelum terkena sama lambung inisiatif psikosomatis kan bayangan kita pilihannya makanan mana yang paling enak, itu yang saya pilih kan, seperti itu ya. Nah kalau sekarang itu pertimbangannya beda ya, makanan mana yang paling bermanfaat bagi saya ya, bermanfaat itu. Nah itu yang saya pilih ya itu. Jadi ini juga termasuk pertimbangan. Jadi kita memang perlu waspada, perlu pertimbangan. Nah ini jadi hal ini jangan apa ya, ya jangan apa-apa itu kebablasan ya. Jadi penuh dengan perhitungan, itu seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu nanti kita akan baik-baik saja teman-teman ya. Dan faktanya teman-teman juga sebenarnya secara fisik sehat kok ya, secara fisik sehat. Buktinya setelah mungkin dicek dokter juga dinyatakan organ tubuhnya baik-baik saja, dan kebanyakan itu tinggal fungsionalnya saja ya, itu karena pengaruh psikis ya. Walaupun yang tadinya mungkin juga ada organiknya ya, tetapi untuk organik biasanya tidak berlangsung lama ya, itu lebih mudah untuk disembuhkan ya. Nah biasanya yang tersisa itu yang fungsional, karena memang ada ini apa ya, tentang permasalahan psikis ya. Kalau psikis memang agak perlu latihannya, agak perlu intensif itu, tetapi tetap bisa teman-teman, pasti akan sembuh ya itu. Pokoknya yang penting kita punya tekad, punya semangat ya, punya apa ya, kemauan ya, itu pasti akan bisa. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuhin, kalau teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.